ilmu halimunan di Kalimantan Tengah. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, di mana kisah-kisah horor terbaik ada di sini. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah Rian. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah, yang makin seru aja dari episode ke episode. Dan bagaimana di episode sebelumnya, Arnil, wah sosok Arnil yang udah susah payah nih Rian dan teman-teman membantu dia, tapi ternyata Arnil adalah sosok predator buas. Ada rasa sesal tuh di hati Rian dan teman-temannya ya. Dan lalu bagaimanakah nasib Arnil selanjutnya setelah dia sembuh, setelah dia ditolong oleh Rian dan teman-temannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Bercerita. Kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Lalu bagaimana selanjutnya, Yan? Tanya Karto setelah mendengar cerita Rian itu. Kita tunggu saja sampai dia gemendingan, jawab Rian. Aduh, demi dia aku sampai meninggalkan lubang. Tanpa kau dan aku, siapa yang bisa diandalkan untuk jaga lubang? Keluh Karto. Semuanya pasti baik-baik saja toh, kata Rian coba menenangkan. Ya, semoga saja. Ternyata teori Imat tentang laki-laki ganteng yang ada-ada saja ulahnya itu memang nyata ya, Yan, ujar Karto lagi. Rian tidak menjawab, dia hanya menghela nafas panjang. 2 hari berlalu, keadaan Arnil sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, dan Rian juga sudah menanyai pada Arnil tentang kebenaran cerita Nenek Sumi. Meskipun pada awalnya ia sempat bergila, namun pada akhirnya Arnil mengaku juga. Disitulah Rian pun mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan Arnil yang melebihi binatang itu. Dan Rian juga menyuruh agar Arnil segera menyerahkan diri ke polisi dan berhenti dari pekerjaan di tambang emas. Karto juga mengatakan, meskipun mereka selalu menerima berbagai jenis macam orang atau pelaku kejahatan seperti maling ataupun perampok, bahkan juga pembunuh, untuk menjadi anggota di kelompok mereka, namun mereka tidak bisa menerima penjahat kelamin, apalagi perusak anak-anak, karena bagi mereka pedofil adalah penjahat yang berada di kasta paling terhina yang tidak pantas diterima dimanapun. Kami memang orang yang hidup di pinggiran hukum. Kami tidak suci, tapi kami masih punya harga diri dan hati nurani, cetus Karto saat itu dengan nada yang tegas. Matanya menatap tajam ke arah Arnil. Laki-laki yang berani menindas yang lemah, apalagi anak kecil, bukan laki-laki, sampah. Arnil hanya menunduk, wajahnya pucat pasi menahan rasa malu dan takut. Ia tidak berani menatap mata kedua orang di hadapannya itu. Dengar baik-baik. Rian mengambil alih pembicaraan, suaranya pelan namun terdengar penuh wibawa. Kami tidak akan menyerahkanmu ke tangan orang lain sekarang. Kami memberimu kesempatan untuk bertobat. Besok pagi, kau harus pergi dari sini dan langsung melapor ke kantor polisi. Akui semua kesalahanmu dan terima hukumannya. Itu satu-satunya cara untuk menebus dosa-dosamu, ujar Rian melanjutkan. Tapi Yan, kalau aku masuk penjara, hidupku akan hancur, ujar Arnil dengan suara gemetar. Hidupmu sudah hancur sejak kau memutuskan melakukan hal kotor itu. Dan apa kau tidak sadar
dengan kehidupan anak-anak yang menjadi korbanmu. Hidup dan mental mereka jauh lebih hancur daripada hidupmu. Potong Rian dengan suara keras. Atau kau mau kami yang akan menghakimu di sini? Pilih mana? Hukum negara atau hukum rimba? Ujar Rian mulai emosi. Arnil gemetar hebat mendengarnya. Dia tahu Rian dan Karto bukanlah orang yang suka main-main. Dengan tangan gemetar dan air mata yang berjatuhan, ia pun akhirnya mengangguk pelan. Baik, aku akan menyerahkan diri, isaknya. Bagus, sebaiknya memang begitu, ujar Rian lalu berdiri dari duduknya. Rian, Karto, Sigit, Anas dan Wahyu akhirnya berpamitan untuk kembali ke tempat kerja mereka, yaitu tambang emas, meninggalkan Arnil yang juga bersiap untuk ke kantor polisi dengan diantar oleh si tuan rumah tempat mereka menginap selama beberapa hari itu. Semakin pikirkan, makin merinding aku, kata Sigi tiba-tiba. Memangnya apa yang kau pikirkan? Tanya Karto. Ya, si Arnil, bisa-bisanya kelakuannya seperti itu, kata Sigit bergidik. Itulah, makanya jangan cuma menilai seseorang dari tampang dan penampilannya, Git, ujar Karto. Sudah. Yang penting mulai dari sekarang, kita harus lebih teliti lagi. Kalau menerima orang, jangan asal, ujar Rian yang langsung dibenarkan oleh Karto. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya sampai juga di area tambang. Suasananya sama seperti biasa, sunyi. Saat mereka sampai di pondok, terlihat Ripin, Ima, dan Yudi tengah makan bersama. Wih, masih adakah makanannya? Kata Karto. Waduh, tadi aku cuma masak sedikit, tapi sisa lauk dan sayur yang masih mentah ada. Tunggu sebentar ya, biar aku masakan lagi, kata Ima. Bagaimana keadaan Arnil? Tanya Ripin saat melihat tak ada Arnil di dalam rombongan Rian tersebut. Mendengar pertanyaan Ripin itu, Karto langsung menghela nafas lalu duduk dengan kasar di depan pondok. Tidak berapa lama kemudian, Karto pun lantas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Arnil dengan ketiga teman kelompoknya tersebut. Nah, dugaanku tidak terlalu meleset kan? Kata Ima. Keesokan harinya, semua orang di dalam kelompok Rian tersebut pun kembali bekerja seperti biasa. Kalau kau masih belum pulih betul, kau boleh istirahat saja, Yan. Tidak perlu memaksakan diri, kata Sigit saat melihat Rian duduk sambil menyeka keringatnya dengan baju. Aku baik-baik saja, kata Rian. Sigit lalu duduk di dekat Rian, sementara matanya tampak menatap jauh ke depan. Rian, kapan-kapan kalau misal hari hujan, kita mancing ikan yuk, kata Sigit. Boleh, jawab Rian singkat. Kau suka mancing juga, Yan? Tidak terlalu, tapi lumayan suka. Walaupun dulu ikan-ikan, bahkan tidak ada satupun yang sudi memakan umpanku, kata Rian. Wah, benarkah? Kenapa begitu? Tanya Sigit tidak percaya. Kau sendiri bagaimana? Apa kau selalu dapat ikan saat memancing? Ujar Rian balik bertanya. Tentu saja, aku bahkan pernah menangkap ikan baung besar dengan berat 10 kg. Kalau mancing ikan-ikan kecil seperti saluang, aku bisa dapat sampai setengah ember hitam, Yan, kata Sigit. Keren. Ya sudah, nanti kalau hujan, kita berangkat ya, kata Rian. Siap. Merencanakan apaan kalian? Tanya Karto yang baru saja naik dari lubang. Aku mau mengajak Rian mancing. Kalau hujan nanti, jawab Sigit. Wah, boleh tuh. Aku juga mau ikut. Sekalian kita cari umbut rotan buat di sayur, kata Karto. Tidak berapa lama kemudian, terlihat Ima sudah mulai menyiapkan makanan untuk kelompok mereka tersebut. Aroma nasi hangat dan juga tumisan sayur daun ubi jalar serta ikan asin goreng yang wangi membuat perut para pekerja mulai meronta-ronta minta diisi. Sudah siap makan belum itu mah? Teriak Karto. Sebentar lagi ya, aku masih goreng sambalnya. Sabar ya, saut Ima. Rian hanya tersenyum kecil lalu berdiri pelan sambil meregangkan tubuhnya yang terasa pegal. Dia menatap ke arah langit.
Mendung tipis mulai berkumpul, seolah memberi tanda hujan akan segera turun. Sepertinya keinginanmu mau mancing bakal terkabul, Git. Ujar Rian pelan. Sigit langsung menoleh. Serius? Wah, mantap ini, kata Sigit. Menjelang sore, pekerjaan mereka pun dihentikan lebih awal. Langit yang tadi hanya mendung, kini mulai menjatuhkan rintik-rintik hujan. Dan benar saja, tak lama kemudian hujan memang turun cukup deras, membuat suara air yang menghantam atap pondok terdengar berisik. Semoga saja tidak ada angin ribut, gumam Karto seraya mengintip keluar pondok. Nanti setelah hujan reda, kita pergi mancing sampai malam yuk, kata Sigit bersemangat. Ya, besok sudah pasti libur ini kita, saut Karto. Nanti bangunkan saja aku ya, kalau kalian sudah mau berangkat, kata Rian seraya merebahkan tubuhnya. Namun ternyata hujan tak kunjung reda hingga malam tiba. Rencana memancing pun terpaksa batal dan mereka semua akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Keesokan paginya, udara terasa begitu dingin setelah hujan semalaman mengguyur tempat itu. Embun tebal yang turun sekilas terlihat menyerupai kabut yang menyelimuti area tambang. Dari dalam pondok, aroma kopi mulai tercium. Karto yang sudah bangun lebih dulu tampak sedang duduk sambil mengaduk kopi hitam panas di dalam gelasnya. Beginilah nikmatnya pagi-pagi ditemani secangkir kopi, gumamnya pelan. Sementara itu, yang lain masih terlelap di dalam selimut. Suara nafas berat dan dengkuran halus terdengar bersahutan hingga akhirnya Rian pun membuka matanya perlahan. Ia menatap langit-langit pondok sejenak, lalu menarik nafas panjang. Tubuhnya masih terasa pegal, namun jauh lebih ringan dibandingkan hari sebelumnya. Kau sudah bangun, Rian? Tanya Karto tanpa menoleh. Rian mengangguk pelan sambil duduk. Ya, bawa kopimu itu sampai ke sini, jawab Rian. Karto terkekeh kecil, lalu menuangkan sedikit kopi ke dalam gelas lain dan menyodorkannya pada Rian. Nih, biar semangat lagi. Rian menerima gelas itu. Terima kasih, ucap Rian, lalu beranjak untuk mencuci muka. Begitu selesai mencuci wajah, Rian pun duduk di dekat Karto sambil menyeruput kopi pemberian Karto tadi. Dan hangatnya kopi itu seakan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Sedangkan di luar, suara burung-burung mulai berkicau seakan menandakan pagi benar-benar datang. Tak lama kemudian, Sigit menggeliat di dalam selimut. Sudah pagi ya, gumamnya dengan suara serak. Sudah, bangun sana. Katanya mau pergi mancing kalau hujan, saut Karto menyindir. Sigit pun langsung duduk dengan rambut acak-acakan. Ia juga tampak mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menguap dengan lebar. Ya, hujannya semalam keburu deras, jadi batal kita, gumamnya sedikit kecewa. Mancing bisa kapan saja, malah hari ini jauh lebih bagus, celetuk Karto sambil menyeruput kopinya. Sigit hanya tersenyum tipis, lalu kemudian berdiri dan berjalan keluar pondok untuk mencuci muka. Tak lama kemudian, satu persatu anggota yang lain mulai ikut terbangun, dan Ima pun tampak sudah kembali sibuk di dapur untuk menanak nasi dan menyiapkan air panas. Sementara yang lain terlihat mengobrol santai seperti biasa sambil memperhatikan sekitaran dengan tatapan tenang. Pagi itu terasa damai. Embun yang turun mulai menipis dan matahari juga sudah mulai menampakkan sinarnya, memperlihatkan pepohonan basah yang berkilauan saat terkena cahaya mentari pagi. Tanah yang masih lembab mengeluarkan aroma khas yang menenangkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama karena dari arah jalan menuju pondok mereka tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang yang tergesa-gesa diiringi dengan teriakan. Oi, oi,
teriak seseorang dari kejauhan, membuat semua orang yang berada di pondok langsung melihat ke arah asal suara. Seorang pria tampak berlari menuju ke arah mereka dengan nafas terengah-engah, bajunya kotor, dan wajahnya terlihat panik. "Apa itu?" gumam Karto sambil berdiri. Pria itu akhirnya sampai di depan pondok, lalu membungkuk sambil memegangi lututnya mencoba mengatur nafas. Tolong aku," katanya terbata-bata. "Ada apa?" tanya Rian. "Aku dituduh maling, dan aku hampir saja dibacok." "Maling? Maling apa? Memangnya apa yang hilang?" tanya Karto beruntun. "Teman-teman kelompokku yang menuduh yang hilang itu uang emas, hilang dalam jumlah yang besar. Mereka menuduhku karena cuma aku yang ada di pondok saat yang lain pergi. Tapi aku berani bersumpah, aku tidak pernah mencuri apapun," kata orang itu mulai menangis. Dari raut wajah dan tatapan matanya, Karto dan Rian tahu jika orang itu memang berkata jujur. Tapi di zaman sekarang, siapa yang akan percaya kalau tidak ada bukti? Karto dan Rian saling pandang satu sama lain. "Kalau kau memang tidak mencuri, buktikan saja," kata Rian. "Bagaimana caranya? Mereka semua langsung menuduhku dan ingin menyerangku dengan senjata tajam. Apalagi yang bisa kulakukan selain kabur, walaupun aku sendiri tidak bersalah," kata orang itu. "Saat teman-teman pergi, dan kau sendiri di pondok, apakah saat itu ada orang lain masuk ke dalam pondokmu?" tanya Rian. Orang itu terdiam mengingat-ingat, namun kemudian ia segera menggeleng dengan mantap. Tidak ada orang lain selain aku." Mata Karto menyipit. "Aneh," gumam Karto. "Ya kan, aneh memang, karena saat itu aku sendirian. Aku tidak tidur dan tidak kemana-mana. Aku cuma membelah kayu di depan pondok dengan kondisi pintu pondok terbuka lebar. Aku sama sekali tidak melihat keberadaan orang lain di sekitaran pondok. Tapi entah gua gimana, uang dan semua emas yang kami dapat hilang, dan itu sangat tidak masuk akal," kata pria tersebut. Memang tidak sangat masuk akal sih. Pantas saja kalau kau yang dituduh mencuri. Aku pun pasti akan berpikir sama dengan teman-teman kelompokmu," saut Sigit. "Tapi aku bersumpah, walaupun aku harus sial seumur hidupku, aku tidak pernah mencuri uang apalagi emas seperti yang dituduhkan oleh teman-teman kelompokku itu." Rian terdiam. Ia tiba-tiba teringat dengan uang teman mereka yang hilang beberapa waktu lalu dan memang tidak ada yang terbukti mencurinya. "Kurasa ada yang menggunakan ilmu halimunan untuk melakukan pencurian," kata Rian bergumam. "Hah? Ilmu halimunan?" ulang Karto dan Sigit bersamaan. Rian mengangguk. "Ya, ilmu itu membuat si pemakainya menghilang dari pandangan orang lain," kata Rian. "Siapa yang bisa begitu di sini?" tanya Karto lagi. "Siapapun bisa, asal dia tahu bagaimana caranya mendapatkan kain atau ikat pinggang yang digunakan oleh bangsa halimunan." Apa bangsa halimunan itu benar-benar ada?" tanya Sigit setengah tak percaya. "Tentu saja mereka ada. Mereka sama seperti kita, hidup, bekerja, menikah dan punya anak. Hanya saja, meskipun kita tinggal di bumi yang sama, mata kita tidak bisa melihat mereka, kecuali kalau mereka menginginkannya," kata Rian menjelaskan. Jadi kesimpulannya, siapa yang menggunakan ilmu halimunan itu untuk mencuri?" tanya Karto lagi. "Aku juga tidak tahu toh. Kita harus selidiki ini bersama-sama," jawab Rian. "Di sini terdapat berbagai macam orang. Kurasa tidak akan mudah untuk menemukannya. Jadi aku harus apa sekarang? Kurasa teman-temanku pasti sedang mencari-cariku untuk membunuhku," kata pria itu lagi. Rian menatap pria itu cukup lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik kepanikannya itu. "Kau ikut kami saja dulu," kata Rian pada akhirnya. "Untuk sementara, jangan kembali ke kelompokmu. Kalau kau benar tidak bersalah, kami akan bantu buktikan," lanjut Rian. Pria itu langsung mengangkat wajahnya. "Benarkah?" tanyanya dengan suara bergetar. Jangan senang dulu," potong Karto. "Kalau ternyata kau sudah bohong, kami sendiri yang akan menyerahkanmu," ujar Karto melanjutkan. Pria itu mengangguk dengan cepat. Aku tidak bohong, aku bersumpah." Namamu siapa?" tanya Sigit. "Damar." "Baiklah Damar, mulai saat ini tetaplah di sini sampai kami bisa membuktikan kalau kau memang tidak bersalah,"
ujar Rian. Damar langsung mengangguk setuju. Sekarang aku mau tanya satu hal lagi, ujar Rian menatap tajam ke arah Damar. Saat kau sendirian di pondok itu, apakah kau pernah merasa seperti sedang diawasi? Tanya Rian. Damar terdiam untuk beberapa saat dan tanpa terasa beberapa detik pun telah berlalu. Tiba-tiba wajah Damar perlahan berubah. Iya, aku ingat. Saat itu aku merasa seperti ada yang mengawasi. Tapi aku yakin di situ cuma ada aku saja sendirian, kata Damar yang langsung membuat semua orang menoleh padanya. Karto dan Rian kembali saling pandang satu sama lain. Itu dia tuh, gumam Karto. Rian menghela napas pelan. Berarti dugaanku tidak meleset, kata Rian. Maksudmu apa sih, Yan? Tanya Sigit lagi. Rian tidak langsung menjawab, namun matanya menatap ke arah hutan yang masih basah bekas hujan semalam. Yang mencuri itu bukan orang biasa, kata Rian kemudian. Suasana langsung berubah tegang. Kalau memang itu ulah seseorang yang memiliki ilmu halimunan, berarti kita tidak hanya sekedar berhadapan dengan mencuri, tapi juga dengan orang yang memiliki kemampuan gaib, dan itu bisa saja membahayakan kita. Lanjut Rian lagi. Sigit langsung menelan ludah. Lalu bagaimana cara kita menangkapnya, Yan? Rian tersenyum tipis. Kita tidak perlu melihatnya, kita hanya perlu membuatnya terlihat. Karto mengerjek. Maksudmu apa sih, Yan? Kita jebak dia. Jebak, ulang Karto. Ya, kita buat umpan, emas, atau sesuatu yang bernilai, lalu kita tunggu. Dan kalau dia benar pakai ilmu halimunan, itu sama saja artinya kita memberikan emas secara cuma-cuma. Rugi besar kita, Yan, kata Sigit ragu. Setiap yang berjalan pasti akan meninggalkan jejak, ujar Rian lagi. Kita akan tahu dia ada, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Karto tersenyum lebar. Ini nih baru rencana yang aku suka. Kalau begitu kita mulai dari sekarang saja, Yan, kata Karto lagi dengan mantap. Tunggu dulu, potong Rian. Kita tidak boleh gegabah. Orang seperti ini bukan pencuri biasa. Dia punya pengalaman. Dan kemungkinan besar, dia juga punya kemampuan dalam hal gaib, selain menutup diri dari pandangan orang lain. Lanjut Rian. Sigit mengangguk pelan. Benar juga sih. Kalau sampai dia curiga, dia pasti tidak akan muncul. Dan bisa-bisa kita juga akan berada dalam bahaya. Ya, siapa tahu dia malah menyantet kita semua, kata Sigit. Rian lalu menoleh ke arah Ima yang tampak bolak-balik menyediakan kopi. Ima menoleh. Iya, kenapa? Tanya Ima tanpa mengalihkan pandangannya. Kami butuh bantuanmu. Bantuan apa? Tanya Ima sembari menatap ke arah Rian dan yang lain bergantian. Kita akan menjebak seseorang, tapi kita butuh sesuatu yang terlihat sangat berharga dan cukup meyakinkan untuk membuatnya tergoda. Ima mengangkat alis. Kalian mau aku jadi umpan hidup ya? Sindirnya. Bisa dibilang begitu, jawab Karto sambil nyengir. Aku tidak mau kalau begitu. Bagaimana kalau aku sampai kenapa-napa? Ujar Ima menolak. Karto asal bicara. Jangan diambil Ima. Maksudku, apakah punya sesuatu yang berharga? Uang, emas, atau apapun itu, kata Rian. Oh, kalau itu, aku punya serpihan emas hasil sisa kemarin. Tidak banyak sih, tapi kalau dikumpulkan lumayan juga, jawab Ima. Bagus, karena aku sendiri sudah tidak punya apa-apa. Kalau kau, Karto, Sigit, tanya Rian. Aku punya uang dan emas. Tempat penyimpanannya cuma aku dan Tuan yang tahu, kata Karto. Kalau aku cuma punya 100.000, kata Sigit. Wahyu di sini menyahut. Aku juga punya uang 300.000. Aku juga punya 200.000, saut Anas. Kalau uangku sisa 50.000, kata Yudi. Menjelang sore, rencana mereka pun mulai dijalankan. Ima sengaja menjatuhkan kantong kecil berisi serpihan emas di dalam pondok. Letaknya tidak terlalu tersembunyi, namun juga tidak terlalu mencolok, tapi cukup untuk menarik perhatian seseorang yang ingin berniat jahat. Sementara itu, Rian, Karto, Sigit, dan yang lainnya berpura-pura pergi memancing. Namun pada kenyataannya, mereka tidak benar-benar pergi jauh. Mereka justru bersembunyi di beberapa titik
di sekitaran pondok. Bagaimana kalau dia tidak datang ya? Tanya Damar dengan suara pelan. Aku yakin dia pasti akan datang. Karena bagaimanapun juga, dia sudah berhasil mencuri banyak emas dan uang. Jadi, dia tidak akan berhenti. Dia akan menjadi jumawa sebab tidak pernah ketahuan. Dan dia selalu merasa aman. Jawab Rian tanpa mengalihkan pandangannya. Waktu berjalan pelan. 1 jam, 2 jam. Tidak ada apa-apa. Hanya suara angin yang sesekali menggerakkan dedaunan. Dan suara serangga hutan yang mulai terdengar saling bersautan. Sigit mulai merasa gelisah. Rian, jangan-jangan. Diam. Bisik Rian tiba-tiba yang otomatis membuat semua yang ada di sana langsung terdiam. Rian menyipitkan matanya. Ada yang bergerak. Gumamnya pelan. Aku tidak melihat apa-apa. Bisik Karto. Karena memang dia tidak terlihat. Lanjut Rian lagi. Tiba-tiba saja kresek. Terdengar suara langkah sangat pelan, diiringi dengan pintu pondok yang tadinya diam saja, kini justru perlahan bergerak sendiri. Pintu pondok terbuka sedikit, lalu lebih lebar, seperti ada seseorang yang mendorongnya. Sigit langsung merinding. Itu dia, bisik Sigit dengan tubuh gemetar. Saat pintu perlahan tertutup, Rian bisa melihat ada bayangan seseorang di dalam sana, namun hanya sekelebat dan tidak terlalu jelas. Mata Karto membelalak. Gila, gumamnya. Sekarang, bisik Rian. Tiba-tiba, sekarang, teriak Karto yang sudah duluan berlari ke arah pondok. Dengan kompak, mereka mengepung pondok. Dan ketika pintu terbuka, seketika itu juga Wahyu dan Sigit langsung melemparkan tepung yang sudah mereka siapkan. Wush! Tepung berterbangan di udara. Dan dalam sekejap sesuatu mulai terlihat. Bentuknya tampak menyerupai manusia. Ada kepala, bahu, tangan. Meski tidak sepenuhnya jelas, tapi cukup untuk membuat semua orang bisa melihat keberadaannya. Itu dia, teriak Karto sambil langsung menerjang ke arah sosok itu. Sosok itu mencoba kabur, namun langkahnya terlihat jelas karena jejak tepung yang menempel di tubuhnya membuat gerakannya terbaca. Rian langsung melompat dan menjegal dari samping. Brak! Sosok itu terjatuh dengan cukup keras. Pegang! Teriak Rian. Karto langsung menerkam, disusul Sigit dan Wahyu, dan akhirnya terjadilah pergulatan sengit. Meski tidak terlihat sepenuhnya, tenaga sosok itu terasa sangat kuat. Kuat sekali dia, teriak Sigit. Tahan dia, jangan sampai terlepas, balas Rian. Beberapa detik kemudian, mereka berhasil menekan tubuh sosok itu ke tanah. Nafasnya terdengar berat meski wujudnya masih samar. Rian dengan cepat merogoh sesuatu dari pinggang sosok itu. Sebuah kain kecil seperti ikat pinggang. Yang begitu kain itu dilepas, seketika wujud sosok itu muncul sepenuhnya dan membuat semua orang langsung terdiam. Ternyata dia adalah seorang pria parubaya. Wajahnya kurus, matanya tampak cekung dan senyumnya tipis menyeramkan. Damar langsung menunjuk dengan gemetar. Itu dia. Aku pernah lihat dia sekitaran pondok kami. Tapi sebelumnya kau pikir dia cuma lewat, kata Damar. Pria itu tertawa pelan. Hebat juga kalian, katanya dengan suara serak. Rian menatap tajam. Jadi kau pelakunya? Pria itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Kau sudah mencuri dari banyak kelompok, bukan hanya dari mereka kan? Lanjut Rian lagi. Kalian tidak akan mengerti, kata pria itu pelan. Ngerti apa? Bahwa kau mencuri dengan cara pengecut, potong Karto. Pria itu tiba-tiba menatap Karto dengan tajam. Aku hanya mengambil dari orang-orang serakah seperti kalian, bentaknya. Suasana menegang. Rian menghela nafas. Apapun alasanmu, mencuri tetaplah mencuri, kata Rian. Lalu apa? Lalu apa yang akan kalian lakukan? Laporkanku. Seolah-olah apa yang kalian kerjakan di sini legal. Kalian sama saja sepertiku, pencuri, perusak. Karto menjeringai. Langsung saja
Kita serahkan dia ke kelompok Damar. Terserah mau diapakan dia, kata Karto. Pria itu mulai panik. Tidak, jangan. Namun kelompok Rian tidak memperdulikannya. Damar, panggil Rian. Ya Rian, jawab Damar cepat. Kau ikut kami. Kau juga harus bersaksi bahwa kau bukan pelakunya. Damar mengangguk kuat-kuat. Rian lalu menatap pria itu sekali lagi. Dan kau, permainanmu sudah selesai. Perjalanan menuju ke kelompok Damar tidak memakan waktu terlalu lama. Pria pelaku itu diikat dengan kuat. Kedua tangannya di belakang. Karto dan Sigit berjalan di sisi kiri dan kanan, memastikan ia tidak bisa kabur, sementara Rian berjalan di depan. Damar sendiri tampak gelisah. Beberapa kali ia menelan ludah, seolah membayangkan apa yang akan terjadi saat mereka sampai di tempat kelompoknya nanti. Rian, bisik Damar pelan. Rian tidak menoleh. Kalau mereka tetap tidak percaya padaku bagaimana? Lanjutnya dengan suara ragu. Rian menghentikan langkahnya dan menatap Damar. Kalau mereka masih tidak percaya, maka itu bukan lagi urusanmu, jawab Rian singkat. Damar terdiam. Kami sudah membawa bukti. Sisanya tergantung mereka mau pakai akal atau emosi, tambah Rian. Mereka pun kembali berjalan. Tak lama kemudian, dari kejauhan mulai terlihat pondok milik kelompok Damar. Beberapa orang tampak sedang duduk di luar. Namun begitu melihat rombongan Rian datang, salah satu dari mereka langsung berdiri. "Hah, itu dia!" teriaknya. Semua orang langsung menoleh dan dalam sekejap, "Damar, dasar maling, berani kau kembali ke sini?" Suasana tenang tadi langsung berubah. Beberapa orang berlari mendekat dengan wajah penuh amarah, dan Damar langsung gemetar hebat. Aku tidak." "Diam kau!" bentak salah satu pria sambil menunjuk tepat ke wajah Damar. Bahkan salah satu dari mereka sudah menggenggam gagang parang di pinggangnya. Serang! Suara besi yang keluar dari sarungnya terdengar jelas. Karto refleks maju mencegah adanya serangan. Oi, tahan dulu!" bentak Karto. Namun pria itu justru semakin emosi. "Tidak ada yang boleh menahan kami. Dia sudah mencuri semuanya!" teriaknya sambil mengangkat parang. Damar mundur. Wajahnya sudah pucat pasi. "Aku tidak mencuri. Demi apapun, aku bersumpah!" teriak Damar hampir menangis. "Bohong!" saut yang lain. Situasi hampir lepas kendali. Namun tiba-tiba, "Cukup!" Suara Rian menggema keras, membuat semua orang langsung terdiam seketika. Rian melangkah maju, berdiri di depan Damar. "Kalian mau membunuh orang tanpa bukti?" kata Rian. Salah satu pria maju. Buktinya sudah jelas. Dia satu-satunya yang ada di pondok saat itu. Semua uang kami dan emas yang kami dapat hilang pasti karena dicuri olehnya, balasnya dengan nada tinggi. Rian menatap orang itu dengan tajam. "Kalau begitu, kalian hanya melihat apa yang ingin kalian lihat," kata Rian datar. Maksudmu apa?" bentak pria itu. Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya memberi isyarat pada Sigit, dan Sigit pun langsung mendorong pria yang mereka tangkap tadi ke depan. "Kalian asal menuduh Damar hanya karena dia satu-satunya yang terlihat berada di pondok saat uang dan emas itu hilang, tanpa mau menyelidiki kebenarannya lebih dulu. Asal kalian tahu saja, orang yang kami tangkap inilah pelaku sebenarnya. Dia tertangkap setelah hendak mencuri di pondok kami. Sebelumnya di pondok kami juga pernah kehilangan uang. Dan aku yakin target curiannya bukan cuma pondok kalian dan pondok kami, tapi juga pondok-pondok milik penambak lain," kata Rian sambil menyeringai. Semua mata langsung tertuju pada pria yang terikat itu. Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling pandang. "Itu," gumam salah satu dari mereka. Damar langsung menunjuk dengan tangan gemetar. "Sebelum pondok kita kemalingan, aku pernah melihat dia sekitaran sini," kata Damar cepat. Pria dari kelompok Damar yang tadi memegang parang langsung mengenyek. "Siapa dia?" tanyanya. Rian melangkah mendekat. "Orang yang kalian cari. Dialah yang mencuri emas dan uang kalian dengan cara yang bahkan kalian sendiri tidak bisa bayangkan," lanjut Rian. "Jangan mengada-ngada," saut seseorang. Rian
Kemudian menceritakan tentang ilmu halimunan yang dipakai orang itu untuk mencuri. Namun beberapa orang langsung tertawa sinis karena tidak mempercayai cerita Rian itu. Cerita apa lagi itu? Ujar salah satu dari mereka. Iya, mana ada yang begitu? Mana mungkin bisa? Ujar orang-orang dalam kelompok Damar. Kalau kalian tidak mau percaya pada bukti yang sudah ada di depan mata, silakan. Karena seperti kata pepatah, sulit meyakinkan lalat kalau bunga lebih indah daripada sampah. Ujar Karto. Bangsat, apa kamu mau membunuhku? Ayo, tantang Karto. Tiba-tiba saja, plak! Suara tamparan keras yang mendarat di wajah si pelaku yang dilakukan oleh Sigit sontak menarik perhatian mereka. Akui kesalahanmu. Kembalikan semua barang yang sudah kau curi, ujar Sigit lantang. Walaupun mereka tidak percaya, tapi kami semua tahu kau pelakunya, dan kami tidak akan pernah melepaskanmu, ujar Sigit melanjutkan. Baik, aku akan mengaku dan aku akan mengembalikan sisa yang kucuri dari kalian semua, kata pria itu. Pada akhirnya semua orang langsung terdiam, dan pria yang tadi paling emosi kini menatap Damar dengan raut wajah yang tampak berbeda. Jadi bukan kau, gumamnya pelan. Damar menatapnya dengan mata berkaca-kaca penuh rasa kecewa. Aku sudah bilang, aku tidak mencuri. Tapi kalian tidak ada satupun yang percaya padaku. Kalian justru terus menuduhku tanpa bukti. Dan bahkan kalian juga sampai ingin membunuhku. Tapi mereka yang tidak mengenalku sama sekali, justru mereka memilih percaya dan membantuku membuktikan diri kalau aku memang tidak bersalah, kata Damar dengan suara yang terdengar bergetar. Beberapa orang mulai menduduk. Rasa bersalah mulai terlihat jelas di wajah mereka. Salah satu dari mereka akhirnya melangkah maju. Maaf, katanya pelan. Damar terdiam lalu menghela nafas panjang. Andai aku tidak kabur saat kalian akan membunuhku, mungkin saat ini aku sudah mati. Dan apa menurut kalian kata maaf saja cukup? Apa menurut kalian kata maaf yang kalian ucapkan itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Ujar Damar. Karto menepuk bahu Damar. Bergabunglah bersama kami, Mar. Kau terlalu baik untuk kelompok lalat seperti mereka, ujar Karto. Setelah masalah itu selesai, kelompok Rian pun kembali ke pondok mereka bersama dengan Damar yang pada akhirnya juga ikut bergabung bersama di kelompok mereka sebagai anggota baru. Hari demi hari pun berlalu. Hujan mulai sering turun, seolah musim benar-benar telah berganti. Tanah di sekitar pertambangan menjadi lebih lembek dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rian dan yang lain tetap bekerja seperti biasa, namun tentu saja dengan lebih hati-hati. Damar pun mulai beradaptasi dengan kehidupan di kelompok baru itu. Meski awalnya canggung, perlahan ia mulai bisa berbaur. Walaupun ia lebih banyak diam, namun ia terlihat paling rajin saat bekerja dan tidak pernah membantah saat disuruh-suruh. Kalau kau terus cemberut begitu, masa nanti bisa kabur, ujar Karto suatu hari. Damar hanya tersenyum tipis. Tidak semua orang bisa tawa seperti kalian, jawab Damar pelan. Bisalah, tinggal kau mau atau tidak, saut Karto santai. Rian yang mendengar itu hanya diam, namun matanya sempat melirik ke arah Damar sejenak. Dia tahu rasa kecewa seperti yang dialami Damar tidak akan hilang dalam waktu yang singkat, dan tentu ia butuh waktu yang lebih lama untuk bisa mempercayai teman lagi. Beberapa hari berlalu dengan begitu cepat, dan sejak semalam hujan turun tanpa henti. Bahkan sampai di pagi harinya pun hujan masih turun dengan sangat lebat. Walaupun sempat reda sebentar, tapi kemudian hujan turun lagi, begitu terus berulang. Sepertinya hari ini kita tidak bisa kerja, gumam Singgit sambil melihat keluar. Tanah di sekitaran lubang tambang terlihat basah, kondisi yang sangat tidak bagus untuk tetap memaksakan diri masuk ke dalam. Ya, kalau dipaksakan bisa longsor, tambah Wahyu. Rian mengangguk pelan. Kita libur hari ini, putusnya. Karto langsung merebahkan tubuh. Akhirnya bisa santai juga.
katanya sambil tersenyum lebar. Kan santai, ini kita terjebak. Lauk dan sayur sudah pada habis, bingung mau cari kemana, sahut Ima. Gampang, nanti kita pergi mancing saja sekalian ngayap. Cari sayuran liar di hutan sekitaran sini. Siapa tahu dapat jamur, umbut rotan dan lain-lain, kata Karto. Semua yang ada di situ mengangguk setuju. Waktu pun berjalan, hujan masih turun hingga menjelang siang. Namun, sekitar pukul 11, akhirnya langit mulai terang. Rintik hujan perlahan berhenti, menyisakan tetesan air dari daun-daun pohon. Udara terasa segar, dan tanah masih basah, tapi tidak lagi diguyur hujan deras. Sigit, yang sejak tadi duduk termenung, tiba-tiba berdiri. "Rian," panggilnya. Rian menoleh sebentar. "Hujan sudah reda," kata Sigit. Rian mengangguk. "Iya, lalu apa?" tanya Rian. Sigit tersenyum lebar. "Kita mancing yuk." Karto yang mendengar itu langsung bangkit. "Ini dia nih yang kutunggu-tunggu," katanya bersemangat. Rian menghela nafas pelan lalu tersenyum tipis. "Kalian ini, tapi itu ide bagus," kata Rian. "Yes. Damar, kau ikut gak?" Damar tampak sedikit ragu. Aku tidak terlalu bisa mancing," jawabnya. "Tidak bisa itu bukan alasan. Nanti kau lihat saja kami, pasti langsung jago," kata Karto dengan percaya diri. Sigit langsung menyela. Memangnya kau bisa mancing? Jangan-jangan ikannya malah ketawa lihat umpannya," ujar Sigit. "Oi, itu dulu," balas Karto. Suasana langsung ramai dengan tawa. Rian berdiri dan bersiap-siap untuk berangkat. "Sudah bersiap, kita berangkat sekarang sebelum hujan turun lagi." "Ima, kau mau ikut?" tanya Sigit. Ima menggeleng. Tidak, aku lebih baik di sini saja. Kalian saja yang pergi," jawabnya. Baiklah, tenang saja. Nanti kami bawa ikan banyak," kata Karto. "Iya, bawa ikan banyak-banyak, biar nanti aku masakan bermacam-macam," sahut Ima santai. Tak lama kemudian, Rian, Karto, Sigit, Damar, Anas, dan Wahyu pun berangkat. Sementara Yudi dan Ripin tetap berjaga di area pondok. Mereka berenam pun berjalan menyusuri jalan setapak yang licin, juga melewati semak-semak yang masih basah, dan beberapa aliran air kecil yang terbentuk akibat hujan semalaman. "Tempatnya masih jauh ya?" tanya Damar. "Sebentar lagi sampai," jawab Karto tenang. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba di sebuah sungai. Airnya agak keruh karena hujan, namun arusnya tidak terlalu deras. "Nah, ini dia spot terbaik nih," kata Sigit bangga. Karto langsung duduk di pinggiran sungai. "Pokoknya, kalau hari ini aku tidak dapat ikan, berarti ikan yang salah ya," kata Karto. Rian hanya tersenyum kecil. Mereka pun mulai menyiapkan alat pancing sederhana untuk memancing ikan di sungai tersebut. Dan ketika kail yang sudah diberi umpan dilempar ke sungai, suasana seketika menjadi hening. Hanya terdengar suara air yang mengalir dan juga hembusan angin yang membuat dedaunan bergesekan pelan. Beberapa menit berlalu, tapi belum juga ada tanda-tanda umpannya disambar ikan. Sigit terlihat mulai gelisah. "Aneh," gumamnya. "Kau tadi bilang pasti dapat," sindir Karto. "Sabar, ini cuma pemanasan," balas Sigit. Damar duduk diam memperhatikan pelampung, sedangkan Rian sendiri tampak santai, matanya memperhatikan aliran air. Lalu tiba-tiba, plup, pelampung milik Damar bergerak. Dapat," ujar Damar. "Tarik, ayo tarik," teriak Karto heboh. Damar langsung menarik dengan gugup dan seekor ikan kecil terangkat ke udara. "Dapat!" seru Damar dengan wajah terkejut. Semua langsung tertawa. "Baru pertama sudah dapat," kata Wahyu. Sigit langsung menatap tak percaya. "Tidak adil ini mah," gumamnya. Rian tersenyum tipis. "Kadang yang tidak terlalu berharap, justru itulah yang dapat duluan," kata Rian pelan. Damar menatap ikan di tangannya, lalu tersenyum kecil. Sigit langsung menengus pelan, jelas tidak terima. Itu cuma keberuntungan seorang pemula," gumamnya sambil memperbaiki posisi duduk. Mendengar itu,
Karto tertawa lebar. Alasan klasik orang yang belum dapat ikan itu, ejeknya. Diam kau toh, balas lagi cepat. Lalu suasana kembali tenang dan mereka pun kembali fokus pada pancing masing-masing. Arus sungai mengalir pelan, membawa daun-daun kecil yang hanyut. Sesekali juga terdengar suara cipratan air dari ikan yang muncul ke permukaan. Tak ada yang banyak bicara. Hanya sesekali terdengar tarikan nafas atau suara gesekan kecil saat salah satu di antara mereka memperbaiki posisi duduknya. Waktu seakan berjalan lebih lambat di tempat itu, membiarkan mereka larut dalam kesunyian yang terasa tenang dan juga damai. Sambil menanti kapan umpan di ujung kail akhirnya disambar ikan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian, kisah dari Om Ras. Akhirnya ya, Arnil ini dipaksa untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib karena dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan memang orang-orang seperti Arnil ini harus dikurung ya karena bahaya sekali kalau dia dibiarkan lepas, dibiarkan bebas seperti itu akan banyak lagi korban-korban selanjutnya. Ngeselin banget ya Arnil. Dan bagaimana ini seolah masalah belum berhenti ya, tapi ini menyibak misteri di kejadian kemarin yang mana di tempatnya Rian dan kelompoknya juga kehilangan uang dan emas. Ternyata pelakunya itu adalah orang yang sama yang sudah mencuri di tempat Dharma dan kelompoknya. Dharma dituduh tuh dikejar-kejar pakai parang. Dia udah bilang bukan saya, tapi karena memang hanya ada dia di situ ya otomatis dia dong yang kena tuduh ya, dan secara kasat mata memang ya siapa lagi kalau bukan dia. Tapi ternyata di sini Rian melihat dia Dharma baik nih dan dia akan mencoba mengulik lagi kejadiannya sama kemarin. Nah disinilah ilmu halimunan. Wah untung Rian dengan segala pengalamannya tahu nih. Jadi kalau di Kalimantan mungkin namanya ilmu halimunan ya, ketika seseorang bisa tidak terlihat lalu bisa mencuri. Mungkin kalau di tanah Jawa kayak belut putih nih, jadi licin gak susah ketangkap dan memang ilmu-ilmu itu yang sering dipakai oleh para pencuri. Dan keren banget di sini Rian ya dengan briliannya, mereka nangkepnya pakai tepung teman-teman. Jadi dia nggak kelihatan tapi dijebak dari jauh, ketika pintu dibuka kejar siramin tepung. Wah jadi kelihatan tuh, tadinya mungkin kayak hologram gitu ya, nggak kelihatan ya bening, tapi begitu disiram tepung dia langsung terlihat tuh walaupun tidak jelas. Nah di situ baru diringkus. Dan ternyata pelakunya adalah orang tua atau kakek-kakek. Ya biar bagaimanapun di sini Dharma akhirnya terselamatkan. Walaupun ketika dia dikembalikan ke kelompoknya dia udah ilfil lah ya. Karena teman-temannya itu dia udah merasa takut. Karena kalau misalkan dia nggak lari saat itu ya sudah kelar dia. Hingga akhirnya Dharma masuk ke kelompoknya Rian. Jadi bertambah satu orang lagi di kelompok Rian yaitu Dharma. Keren banget. Apalagi suasana mancing tuh ya. Asik banget kali ya. Mancing di tengah alam Kalimantan yang indah, tapi dengan segala permasalahan yang ada di tambang emas liar itu. Keren banget. Terima kasih Om Ras atas kisahnya. Mari kita ambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruk ya. Buat yang suka dengan videonya, diklik tombol like atau tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik. Jangan lupa di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.